Perbedaan kadang jadi masalah dan kadang menjadi, maslahat, tergantung bagaimana mengelola hal tersebut. Selama dia masih muslim, ya, maka pertahankanlah, ya, keluarga, pertahankanlah, eee, rumah tangga itu dengan sebaik mungkin. Selama masih muslim, ya, perlu adanya di sana perbaikan-perbaikan, maka akan dilakukan. Maksud saya adalah, jangan menyikapi itu dengan pesimis. Takdir Allah sudah terjadi bahwa Anda menikah dengan laki-laki yang tidak sepemahaman dengan saudari. Dan yakinlah apa yang Allah takdirkan itu baik bagi ibu. Semua yang Allah takdirkan adalah baik bagi kita semua. Tinggal kita mengolah. Ibu punya sebuah kesempatan, ya, sebuah kesempatan yang luas, yang lebar, untuk beramal soleh. Caranya mengajak suami untuk memperbaiki pemahamannya agar pemahamannya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya. Sehingga momentum ini harus dijadikan sebagai sarana yang sebaik mungkin menambah pahala ibu. Maksud saya di sini, ya, bahwa ada di sana majal atau sarana ataupun kesempatan ibu untuk menambah pahala. Tentunya ini punya konsekuensi. Yang pertama, ibu harus banyak belajar lagi, karena tidak mungkin orang yang tidak punya pengetahuan bisa memberikan pengetahuan. Sehingga dengan cara itu akan bisa membuat ibu terbuka banyak hal, mengajak suami untuk mengikuti apa yang kita pahami benar. Setelah itu juga ada di sana sebuah tugas lagi untuk belajar mempengaruhi sang suami agar mau belajar agama Islam. Mengajak dia untuk belajar agama Islam. Dengan cara sang ibu menampakkan kepada dia sebagai wanita yang solehah, ya, yang betul-betul berakhlak mulia. Yang bisa ketika ia melihat ibu, dia senang. Yang selalu patuh dengan semua perintahnya selama tidak melanggar syariat dan tidak menyelisihi, ya, syariat Islam. Dan berusaha untuk menjaga harta suami, anak-anaknya dengan sebaik-baik. Yakinlah, ibu wanita yang solehah akan mampu mempengaruhi sang suami untuk jadi orang yang soleh. Hanya butuh kesabaran yang lebih, ya, untuk itu. Berapa banyak wanita yang menikah, yang sudah setelah kita komitmen multazimah, yang sudah baik agamanya, sudah ingin semangat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, mendapatkan takdir menikah dengan laki-laki yang belum multazim, yang belum punya komitmen untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang kadang-kadang belum punya semacam gairah untuk kembali pada agama Islam. Umum, tidak pernah berpikir belajar agama Islam. Namun dengan upaya dia mendakwahinya, jadikan dia sebagai sebuah objek dakwahnya, akhirnya sang suami itu bisa menjadi imam bagi istrinya di rumahnya yang senantiasa mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa berusaha untuk komitmen dengan ajaran Islam dengan baik. Banyak kejadiannya. Sehingga jangan sedih, jangan pesimis, ya. Bila Allah tadi kan demikian sudah terjadi, maka berusahalah untuk istiqomah, kemudian berusahalah untuk mempengaruhi sang suami untuk belajar agama dengan benar dan baik, ya, dengan semua kemampuan yang kita miliki, dengan doa kita, dengan usaha kita, dengan cara mengajak dia bergaul dengan orang-orang yang mengenal agama dengan baik,
Sehingga akan muncul di sana ya, upaya dakwah kepada beliau, sang suami. Ingat, dia adalah objek dakwah kita. Jangan kemudian dibiarkan ia jauh dari agama dan akhirnya menjadi madarat kepada ibu. Berikutnya juga demikian juga. Ada ketegasan. Bila itu sesuai dengan syariat Islam, kita amalkan perintahnya. Bila melanggar, kita tidak mau melaksanakan. Dengan semua konsekuensi yang ada. Sehingga bila dia punya opini macam-macam, maka perlu diluruskan opininya dengan baik. Jangan sampai kita kemudian patah hati, kemudian tidak semangat, akhirnya putur hanya karena merasa bahwa suami kita bukanlah suami yang kita harapkan, bukan suami yang kita inginkan, atau beda pemahaman dengan kita. Berbeda bisa disamakan, yang menceng bisa diluruskan, yang menyimpang bisa diarahkan kepada kebenaran kembali. Inilah fungsi dakwah. Di sinilah hebatnya Islam. Ya, tidak pernah membiarkan orang lain dalam kesesatan, ya, tapi berusaha terus mempengaruhi orang lain senantiasa dalam keadaan istiqomah di atas agama Islam. Jadi tugas ini berat, namun banyak pahala di sana. Bayangkan bila ibu bisa membuat sang suami terdakwahi, kemudian menjadi baik, jadi orang yang soleh, dalam artian mengamalkan semua perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu dapatkan pahala besar sebagai petunjuk, sebagai orang yang Allah berikan kemudahan membuat suami itu menjadi suami yang baik secara agama, suami yang baik dalam pemahamannya, sehingga ibu dapatkan double, mendapatkan perlakuan dia yang baik kepada ibu di rumah, dan juga dapatkan pahala menunjukinya kepada kebenaran. Tidak ada pahala besar ya, yang menanti ibu bila ibu mau berusaha mendakwahi sang suami tersebut. Ingat, banyak pahalanya. Ditambah lagi sang suami ketika merasakan bahwa ia telah mendapatkan petunjuk dari Allah dengan sebab istrinya, akan muncul keridhaan kepada sang istri. Dan ini disebab masuk surganya sang istri dengan sebab mengamalkan sholat, ya, mengamalkan puasanya, kemudian suami ridha kepada dia, maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga dari pintu yang dia kehendak. Jadi tenang, bersabar, terus belajar dan berusaha bagaimana dengan akhlak kita yang mulia, dengan akhlak wanita yang solehah bisa mempengaruhi suami. Mungkin enggak itu? Sangat mungkin sekali. Lihatlah bagaimana Allah berikan kepada kita contoh. Pada misalnya Asia, istrinya Fir'aun, ya, yang bisa mempengaruhi Fir'aun untuk tidak membunuh Musa alaihissalam ketika masih bayi. Bisa mempengaruhi Fir'aun untuk tidak membunuh seorang bayi Bani Israel yang harusnya dibunuh oleh dia. Contoh lainnya, berapa banyak wanita bisa mengalahkan raja, bisa mengalahkan seorang panglima, bahkan bisa mengalahkan orang yang sangat kuat dan hebat. Nah, ibu mampu insya Allah berbuat demikian, dan insya Allah mudah-mudahan Allah beri kemudahan, ibu bisa mengajak suami kepada kebenaran Islam sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat berjuang, selamat berdakwah, dan pahala menanti Anda di sana. Wallahu a'lam bishawab.